Di sini gua mau ngebahas mengenai 5 knalpot pilihan CR Channel untuk motor yang dipakai harian ya. Contohnya ya kurang lebih untuk motor. Jadi kurang lebih itu knalpot yang gua saranin. Tapi kalau misalkan top 3 ya, di sini gua bisa menyarankan kalian pilihan dari 5 itu top 3 peringkat 3-nya. Kalau peringkat 3-nya sih menurut gua warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Sandy Ardiansah di CR Channel. Oke, kesempatan kali ini gua bakal ngonten masih membahas mengenai knalpot yang dimana sesuai judul ya. Tapi sebelum kita membahas sesuai judul, di sini gua mau coba menawarkan dulu bagi kalian yang sedang mencari beberapa part aksesoris motor, mungkin kayak visor, holder GBP30, bracket kamera, spion, knalpot, ban dan lain-lain. Kalian bisa banget untuk cek link yang ada di deskripsi atau di kolom komentar yang udah gue sematkan ya. Siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian semua yang sedang mencari beberapa part aksesoris motor guys ya. Oke. Di sini karena gue masih menggunakan knalpot dari XBR Power Engine ya. Jadi kurang lebih gue masih bakal ngebahas mengenai knalpot, tapi tidak hanya membahas mengenai satu knalpot saja guys. Sesuai judul ya. Di sini gue mau ngebahas mengenai 5 knalpot pilihan CR Channel untuk motor yang dipakai harian ya. Contohnya ya kurang lebih untuk motor Beat dulu ya. Jadi untuk spek motor Beat yang bener-bener masih setelan pabrik atau main kirian tipis-tipis, gue bakal merekomendasikan 5 knalpot ini guys. Jadi gue tidak berurutan ya, tidak berurutan top 1, top 2, top 3, tapi ini cuma merekomendasikan 5 knalpot. Yang pertama di sini gue merekomendasikan ZRC ya. Kenapa ZRC? Dikarenakan untuk ZRC ini ada ukuran untuk spek motor standar ya, yang dimana suaranya pun agak ngebas, terus enggak bising banget, enak dipakai harian, dan build quality-nya juga oke ya. Cuman kalau menurut gua sih bagian minusnya itu ada di bagian slip on guys. Jadi kalau misalkan untuk yang slip on tuh memang rata-rata ya di bagian sambungan silinser sama pipanya kadang suka agak sedikit bocor kayak ZRC yang awal yang pernah gua bikin kontennya guys ya. Kalian bisa cek aja video lama gua, atau kalian bisa nonton juga ZRC yang udah pakai 2 dudukan guys. Nah, jadi menurut gua sih ZRC yang pakai 2 dudukan itu lebih rekomendasi ya, lebih recommended untuk pemakaian harian. Kalian bisa tonton videonya yang ini, nanti gua cantumin ya. Terus yang kedua di sini, masih bahas ZRC ya. Jadi ZRC itu yang pernah gua pakai yaitu yang modelan bentuknya standar pabrik sama warnanya hitam doff. Terus ada yang warna chrome juga. Nah itu dua-duanya menurut gua bagus. Cuman kalau menurut pribadi, penilaian pribadi ya, ZRC lebih bagus yang warna chrome, soalnya lebih masuk sama motor si Beat Deluxe gua ini guys. Oke, aduh macet banget, ada apa ya? XBR Power Engine, yang dimana ini yang sekarang lagi gua pakai ya. Nah yang sekarang gua pakai ini XBR Power Engine. Menurut gua ini cocok dipakai untuk harian karena dia menggunakan yang ukuran diameternya 2838 ya. Jadi aman untuk dipakai harian. Untuk spek yang kirian tipis juga bisa. Terus si tipikal karakter suaranya tuh agem, bulat, ngebas gitu guys. Makanya untuk harian sekarang gua lagi pakai knalpot dari XBR Power Engine ini. Dan juga model dari looknya atau penampilannya ini gua lebih suka banget yang modelan stainless ya dibandingkan dengan modelan yang lainnya. Karena memang gua dari dulu tuh ngincer banget knalpot yang berbahan stainless, biasanya lebih kokoh, terus segi tampilan looknya lebih oke gitu ya dibandingkan dengan model yang lainnya, dan budgetnya pun standar lah ya. Jadi menurut gue ini sangat rekomendasi kalau misalkan kalian yang pengen ganti knalpot dengan spek standar pabrik, terus bisa dipakai harian gitu ya. Terus yang ketiga di sini gue bisa menyarankan kalian dari merek TZM ya. Kenapa TZM? Karena TZM itu dengan model bentuknya yang standar-standar juga, nggak terlalu merubah bentuk. Model looknya kece, terus corongnya juga si end muffler itu warnanya silver. Cuman kalau menurut gue sih si end mufflernya warna silver itu justru menjadi suatu minus ya. Kenapa? Karena kalau misalkan dipakai pemakaian yang cukup lama itu bagian end mufflernya biasanya agak gosong gitu guys. Nah cuman dari segi bahan sih menurut gue lumayan ya. Tapi ada juga beberapa konten kreator atau para pengguna knalpot TZM itu biasanya si bagian silinser udah jebol terpisah sama si bagian leheran. Coba tetap masuk saran rekomendasi dari gua kalau misalkan untuk pemakaian harian dengan spek
kirian tipis, dipakai untuk harian ya pokoknya. Jadi TZM itu masuk dengan harga yang cukup lumayan sih kalau menurut gua ya. Lalu selanjutnya ada dari VND cuy. Tapi VND gua di sini lebih menyarankan kalian ya, rekomendasi dari gua pribadi itu VND yang tipe AK777B1 yang pernah gua buat konten juga sebelumnya. Jadi si VND AK77B1 ini leherannya cukup lumayan agak gede, tapi dari suaranya cuy bulat, agem ngebas juga, nggak terlalu bising, dan itu yang tipikal karakter gua banget. Jadi nggak terlalu mengganggu tetangga sekitar gitu ya. Jadi untuk dari VND AK77B1 ini oke. Terus di bagian look ya, di bagian look si VND ini kecil cuy, bagian silinsernya kecil banget, hampir sama kayak bentuk knalpot standarnya si Beat Deluxe ya. Jadi ramping banget. Terus di bagian moncongnya juga atau end mufflernya itu kayak bentuk apa ya, gentengnya rumah Padang gitu Pak, lancip. Itu menjadi suatu karakter juga, tapi ya oke menurut gua sih si VND itu. Terus ada juga rekomendasi dari gua yaitu knalpot dari Rob One. Rob One itu adem banget cuy, bener-bener hampir menyaingi suara setelan pabrik ya. Jadi bener-bener adem banget cuy, nggak ada suara. Dari build quality-nya juga bagus, sama full stainless. Terus embossnya juga timbul ya, suaranya enak, looknya juga enak dilihat. Tapi minusnya menurut gua sih dari budget ya, soalnya budgetnya lumayan cuy. Waktu itu gua beli VND, beli Rob One ya, Rob One itu sekitar 1 juta ke 900 sekian gitu cuy. Jadi emang lumayan sedikit mehong, tapi dengan spek untuk harian sih worth it ya. Jadi soalnya gue pernah pakai juga, atau kalau misalkan kalian yang pengen lihat motor CC Superboy pakai knalpot Rob One, bisa banget cek videonya sebelum gua ya. Itu ada pernah gua review juga cuy. Nah, jadi kurang lebih itu knalpot yang gua saranin. Tapi kalau misalkan top 3 ya, di sini gua bisa menyarankan kalian pilihan dari 5 itu top 3, peringkat 3-nya. Kalau peringkat 3-nya sih menurut gua VND ya. VND AK77B1. Peringkat 2-nya dari ZRC karena banyak variannya juga, terus kalian bisa request sesuai dengan keinginan ya. Dan top 1-nya itu menurut gua untuk sekarang ya, ini dipegang sama XBR Power Engine yang sekarang gua pakai ini. Soalnya suaranya enak banget guys, enak banget, adem, ngebas, bulat, full stainless, terus tenaganya juga makin jos. Pokoknya enak ya. Cuman minusnya dari XBR ini dia nggak pakai pegas atau per, jadi sistemnya masih slip on sama kayak ZRC juga. Tapi overall ini paling enak untuk di bagian suara dan pemakaian harian saat ini ya, versi dari Sear Channel gitu guys. Nah, jadi dari sekian banyak knalpot yang gua review tadi, yang gua jelaskan, kalian bisa banget untuk ordernya cek link yang ada di deskripsi, siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian semua yang sedang mencari knalpot. Pokoknya terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber kembali. See you next video. Peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.